dan kisah daripada Ratu Bagus Kuning ini. Mungkin selama ini kita mendengar kisah sejarah Ratu Bagus ini mungkin ya dari berbagai banyak versi ya, banyak versi, dan juga ada yang apa namanya ceritanya mitos dan legenda ya. Nah itu, nah yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah riwayat atau cerita yang berbasiskan naskah Palembang, berdasarkan naskah atau manuskrip Palembang. Tapi autentik ini berarti istilahnya dalam. Insya Allah ini autentik karena ini adalah salah satu bukti data data yang tertulis tantangan dari dulu, dari turun temurun. Jadi ditulis oleh para pemuka atau alim ulama pada waktu itu. Nah, menurut sejarah atau manuskrip naskah kuno Palembang, bahwa Ratu Bagus Kuning ini ada seorang putri anak dari Sultan Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek Bicek, dulur-dulur Cek Channel. Pada kesempatan ini Cek Jun sedang melakukan liputan mengenai sosok daripada Ratu Bagus Kuning. Nah, Ratu Bagus Kuning merupakan tokoh yang sangat fenomenal di masa hidupnya, di masa akhir kerajaan Palembang hingga awal Kesultanan Palembang Salam, yang sampai saat ini tetap dikenal oleh masyarakat Palembang. Terbukti hingga saat ini Ratu Bagus Kuning masih banyak diziarahi oleh masyarakat kota Palembang dan sekitarnya. Satu hal yang menarik di kompleks pemakaman Ratu Bagus Kuning ini, terdapat sekelompok kawanan kera yang menghuni di kompleks pemakaman Ratu Bagus Kuning ini. Kawanan kera ini tampak jinak ya. Cik Jun pun menyempatkan diri untuk membeli setandan pisang sebagai oleh-oleh bagi kawanan kera ini. Untuk menuju kompleks pemakaman Ratu Bagus Kuning, Cik Jun menelusuri jalan kurang lebih 500 meter dikarenakan pada saat ini kendaraan pribadi belum bisa memasuki kompleks pemakaman Ratu Bagus Kuning dengan adanya pemberlakuan aturan PPKM. Pada waktu normal, para pengunjung dapat memarkirkan langsung kendaraan pribadinya di luar pagar kompleks pemakaman Ratu Bagus Kuning. Namun justru dengan berjalan kaki, Cik Jun beserta kru dapat lebih mengeksploitasi keindahan alam di seputar kompleks pemakaman Ratu Bagus Kuning ini. Satu hal yang patut diapresiasi adalah di kompleks pemakaman Ratu Bagus Kuning ini tampak begitu bersih dan tertata rapi, sehingga menambah keelokan pemandangan alam di kompleks pemakaman Ratu Bagus Kuning ini. Memasuki gerbang utama menuju kompleks utama pemakaman Ratu Bagus Kuning ini, kami langsung disambut oleh sekawanan kelompok kera yang menghuni kompleks pemakaman Ratu Bagus Kuning ini. Tentunya sekawan kera ini sudah melihat bahwa Cik Jun membawa oleh-oleh berupa setandan pisang untuk dibagikan kepada mereka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek Bicek, dulur-dulur Cek Jun Channel. Alhamdulillah ya, pada sore ini kita berkesempatan ya Cek Jun Channel untuk mengunjungi salah satu makam bersejarah di kota Palembang ya. Yaitu makam daripada Ratu Bagus Kuning ya, bersama para kerabat yang di sini, yang dimana Ratu Bagus Kuning merupakan salah satu tokoh yang sangat cukup terkenal ya di masa Kesultanan Palembang Darussalam ya. Nanti kita akan bercerita mengenai sejarah kehidupan beliau semasa hidup hingga ke akhir hayatnya. Oke, Mang Cek Bicek, mari sama-sama kita ikuti prosesi ziarah ke makam Bagus Kuning, dan kita akan juga mendapatkan informasi mengenai sosok daripada Ratu Bagus Kuning. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمك ومزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وكريم عظيم سلطانك سبحان من نفس عن كل مديون سبحان من قيل كل مديون سبحان من يقرأ والزين ونقرأ النور سبحان من يا مفارج فارد يا مفارج فارد يا مفارج فارد فنعمهم ولا فرج العاجل برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر له اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انقلهم من ضيق قبره والظهور إلى جنتك جنة الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Hah? Ini dipugar tahun berapa nih, Bu? Makam. Ini kan kalau cuma saya itu kan tidak makin di tempat. Iya. Jadi kalau untuk masuk itu sudah pagi. Itu sekitar tahun 90-an. Iya. Ya dulu kan belum ada ini, apa? Nah, dulu kan saya. Iya, masa kan belum ada kelambunya, belum ada. Prosesnya kantor umum itu dari
Iya. Cuma kita pengen juga pengen dapat informasi dari Ibu Silanasi deh mengenai sosok daripada Ratu Bagus Kuning ini. Nah, meninggalnya di pertengahan abad 16, sekitar 50 tahun. oh gitu. Nah, dia ini keturunan dari Jenderal Abidin putra dari Said Hussein putra dari Ali Subhanahu. Nah, dari situ kita masih diterima. Nah, alhamdulillah Bapak sudah berkali mendoakan beliau, mau mendoakan di mana Bapak sama. Ya. Nah, dia juga memiliki kulit kuning kemerah-merahan, banyak kuning. Oh gitu. Kuning apa? Gimana? Ada bagus gitu. Ya, jadi ada hubungan sama. Ada gelarnya Ratu Bagus Kuning mengapa? Karena beliau memiliki kuning, kulit kuning mantap. Terima kasih ya. Sejarah itu adalah Ratu Bagus Kuning ini. Jadi kita baca. Pada kesempatan ini, Cik Jun juga menyempatkan diri untuk berkeliling di seputar kompleks pemakaman Ratu Bagus Kuning ini. Di sini juga terdapat makam daripada seorang ulama besar di zaman dahulu, yaitu Syekh Ali Akbar. Berdasarkan informasi yang didapat dari Ibu Sila selaku juru kunci daripada kompleks pemakaman Ratu Bagus Kuning, bahwa di sini banyak sekali terdapat makom atau semacam penjelasan dari tokoh-tokoh penting yang hidup di masa lampau, seperti Bujang Juaro, Datuk Buyung, Penghulu Gede, Raden Kuncung Mas, Syekh Usman, Panglima Bisu, Panglima Semut, Panglima Api, Syekh Idrus, Putri Kembang Dadar, Putri Rambut Selako, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek Bicek dulur Cek Jun Channel ya. Alhamdulillah tadi bersama-sama kita sudah melaksanakan prosesi ziarah ke makam daripada Ratu Bagus Kuning ya. Seorang yang sangat fenomenal ya di masa yang lampau, bahkan sampai saat ini tetap dikenang oleh masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya. Namun untuk mengetahui mengenai lebih jelas daripada informasi mengenai sosok daripada Ratu Bagus Kuning, bersama kita hadir narasumber kita yaitu Al-Ustaz Kemas Haji Andi Syarifuddin SAG MAG, yang mana beliau adalah salah seorang ahli sejarah yang akan memberikan informasi mengenai sosok daripada Ratu Bagus Kuning itu sendiri dari tinjauan catatan ya, sejarah manuskrip yang beliau punyai. Baik, Ustaz Kemas Haji Andi Syarifuddin SAG MAG, pada kesempatan ini Cik Jun ingin menggali lebih dalam mengenai daripada siapa sebenarnya daripada
sosok Ratu Bagus Kuning ini? Bisa tolong dijelaskan kepada pemirsa CJ Channel mengenai daripada sosok Ratu Bagus Kuning dan kiprah beliau semasa hidupnya. Ya, baiklah pemirsa CJ Channel yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita berada di suatu lokasi atau wilayah yang mempunyai sejarah yang begitu penting di dalam sejarah pendirian daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Ada sebuah wilayah itu namanya Bagus Kuning, dan dalam literatur sejarah itu juga dicantumkan betapa pentingnya wilayah ini, sebab wilayah ini salah satu dari bagian keraton ya. Keraton Palembang pada waktu itu di abad ke 16 itu Keraton Kutogawang. Iya, Kutogawang itu ada di seberang situ, itu keraton itu ya. Oh, yang keraton. Sekarang ini ya, menjadi berdirinya pabrik Muslim ya. Muslim. Gimana ada lagi pertahanan daripada keraton Kutogawang ini memang cukup kuat dan berlapis, sehingga sulit sekali bagi musuh untuk menembus pertahanan daripada kekuatan keraton Palembang ini. Di samping keraton Kutogawang itu dilengkapi dengan beberapa meriam yang hebat pada itu. Salah satu meriam yang menjadi andalan di keraton Palembang pada itu yaitu Sri Palembang. Sri Palembang. Ya, Sri Palembang itu suatu senjata yang ampuh lah ya, keramat itu. Meriam yang tertua itu ya. Nah, kemudian keraton Kutogawang ini ditunjang oleh pertahanan lain seperti benteng pertahanan di Pulau Kemaro, itu ada depan situ juga. Itu ada benteng pertahanan juga ya itu. Pulau Kemaro itu satu benteng pertahanan. Iya, benteng pertahanan kan berlapis. Iya benar. Jadi sulit sekali untuk dijangkau atau dikalahkan oleh musuh ya. Kemudian ada lagi benteng Manguntama. Ada di antara terapung dan antara sungai ya. Ada seperti benteng terapung ya. Kemudian Tambak Baya. Nah, termasuk juga benteng yang ada di bibir pantai Bagus Kuning ini. Berarti Bagus Kuning ini sebenarnya pertahanan juga. Ya, kompleks benteng pertahanan untuk menyerang musuh dari beberapa arah. Jadi ya? mengepung musuh. Nah, itu. Nah, salah satu yang ditugaskan oleh Sultan pada waktu itu untuk penjagaan benteng Bagus Kuning itu adalah Ratu Bagus Kuning. Ratu Bagus Kuning ya, ini. Ya. Kemudian kita ada pertanyaan, siapa Bagus Kuning itu, Ratu Bagus Kuning itu? Nah, pemirsa sekalian nih, kita mungkin sudah mengetahui banyak sekali tentang cerita dan kisah daripada Ratu Bagus Kuning ini. Ya. Mungkin selama ini kita mendengar kisah sejarah Ratu Bagus Kuning mungkin ya dari berbagai banyak versi ya, banyak versi, dan juga ada yang ceritanya mitos dan legenda ya. Nah, itu. Nah, yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah riwayat atau cerita yang berbasiskan naskah Palembang, berdasarkan naskah atau manuskrip Palembang. Berarti otentik ini berarti istilahnya dalam. Insya Allah otentik, karena ini adalah salah satu bukti data tertulis tangan dari turun temurun, jadi ditulis oleh para pemuka atau alim ulama pada waktu itu. Ya. Nah, menurut sejarah atau manuskrip naskah kuno Palembang, bahwa Ratu Bagus Kuning ini ada seorang putri anak dari Sultan Palembang. Oh, jadi masih keluarga terdekat di lingkungan anak Sultan. Ayahnya bernama Sultan Jamaluddin, Pangeran Ratu Sidoing Pesarian. Oh, Pangeran Pesarian ini masalah raja terakhir di kerajaan Palembang.
Ya, estafetnya baru Kesultanan Palembang Darussalam tadi. Saudara-saudaranya yang menggantikan menjadi raja oleh bapaknya. Saudaranya siapa saudaranya itu? Yaitu Pangeran Suda Ingrejek Yang di Indralaya ya. Indralaya, dan satunya lagi Sunan Abdurrahman Yang mendirikan Kesultanan. yang makamnya ada di Candiwalang. Nah itu dia, beliau ini adalah 3 bersaudara. 3 bersaudara yang punya peran besar besar dalam sejarah Palembang ini. Nah jadi Pangeran Ratu Bagus Kuning adalah seorang putri raja. Nah, itu ibunya bernama Ratu Mas Temenggung, istri dari Pangeran Ratu Peseren tadi. Sedangkan yang Sido Ingrejek sama Sunan Abdurrahman itu lain ibu. Oh, beda ibu. Ya, beda ibu. Itu dari permaisuri Ratu Mas Ratu Emas Mangkurat, Ratu Emas ya? Mangkurat. Ya, itu. Jadi dari beliau ini ya? dari permaisuri. Istrinya yang lain. Ya. Nah, Putri Ratu Bagus Kuning ini 6 bersaudara. 6 bersaudara semuanya perempuan semua. Beliau ini sulung, putri sulung dari 6 bersaudara yang 6 perempuan, semua perempuan semua. Nah, kehebatan beliau salah satu termasuk ya perempuan yang gagah, berani, hebat, termasuk pahlawan lah, karena beliau ini menguasai ilmu bela diri. Jadi sekarang istilah Sri Kandi, Sri Kandinya ya. Sri Kandi ya. Nah, jadi pada waktu itu kan ada 4 di zaman Keraton Kuto Gawang itu ada 4 guru besar dalam ilmu bela diri pencak silat. Ya. Yaitu Pangeran Hindi, Kemas Hindi, ya. Kemudian Pangeran Mangkubumi Nembing Kapal, ya. Kemudian yang ketiga Ratu Bagus Kuning, dan yang keempat Ki Demang Keci ya. Oh, yang Ki Demang Keci. Jambi, yang di Jambi. Yang di Jambi. Nah, 4 tokoh inilah yang berperan sekali dalam perjuangan Palembang melawan serangan-serang dari kolonial seperti VOC. Berarti pada saat itu wanita itu terlibat dalam perang. Nah, itu salah satu 4 perempuan yang hebat, 4 perempuan Palembang hebat pada waktu itu. Iya, betul. Selain Ratu Sinuhun misalnya, nah termasuk beliau ini juga Ratu Bagus Kuning. Beliau adalah seorang putri yang diberi jabatan sebagai panglima juga pada waktu itu, pemimpin Sri Kandi pasukan perempuan ya. Nah, beliau yang memimpinnya dan menjaga daripada pertahanan benteng di Bagus Kuning ini. Nah, di zaman itu datanglah VOC Belanda gitu, perjuangan beliau datang VOC tahun 1608. Nah, VOC ini kan kongsi dagang itu kan, dagang VOC Belanda kan, untuk monopoli hasil dari bumi Kesultanan Palembang Darussalam, diantaranya lada dan rempah-rempah. Ya. Nah, namun di dalam kontrak-kontrak antara VOC Belanda dengan Kerajaan Palembang ini, nah, Belanda ini kan orangnya licik, curang, dan tidak menepati janjinya dalam kontrak tersebut. Sudah tabiat. Nah, itu. Jadi dia ingin menguasai, malah untuk menjajah dan sebagainya, sehingga peraturan-peraturan perdagangan itu dilanggarnya semua. Nah, itu memacu amarah masyarakat Palembang itu. Mereka itu dengan cara serentak di bawah pimpinan Kemas Hindi pada waktu itu, kakak beliau, menggempur untuk menyerang VOC pada waktu itu. Maka dilumpuhkanlah VOC pada waktu itu, kalah. Maka kapal-kapal itu ditawan. Ditawan ada 2 kapal besar itu VOC itu, diletakkanlah di daerah Pulau Kemarau situ. Oh iya. Nah, jadi sampai bisa menawan kapal VOC itu. Kuat sekali pertahanan daripada karena kerajaan atau Kesultanan Palembang. Ya, salah satunya peran dari Ratu Bagus Kuning ini, dia melawan Belanda itu. Nah, namun peristiwa yang pahit ini tidak begitu saja dilupakan oleh Belanda. Mereka masih ingat. Kemudian setahun kemudian VOC ini juga mengadakan serangan balik. Dendam, menyerang Palembang lagi setahun kemudian.
tahun 1659 ya. Ya, ya. Tadi 1559. Wah, bertempuran sengit itu. Hampir itu sudah banyak apa? Korban. Ya, banyak makan korban sehingga perang itu tercatat di dalam sejarah itu sebagai perang yang paling dahsyat pada waktu itu. Nah, kolonial ini sudah mulai kewalahan sebetulnya pihak Belanda nih. Nah, tapi ada satu insiden yang terjadi pada waktu itu. Ada gudang senjata, gudang peluru di Keraton Kuto Gawang itu. Kerajaan Palembang. Iya, Kerajaan Palembang itu terbakar, meledak, terbakar sehingga habis, sehingga keraton juga ikut terbakar. Nah, dengan situasi yang tidak menentu itu, sehingga Pangeran Sidoarjo pada waktu itu sebagai raja dari Kerajaan Palembang. Ya, kemudian mengungsi hijrah ya ke Indrayasa ketiga di OI sekarang ini kan. Nah, disitulah beliau itu mengatur strategi untuk merebut Palembang ini. Maka di sana di dalam musyawarah adat besar itu ditunjuklah orang-orang yang akan berperan untuk menyerang VOC pada waktu itu. Ketuanya adalah Kemas Indi tadi. Adiknya. Kemas Indi, kemudian ditunjuk juga Ratu Bagus Kuning sebagai salah satu panglima Laskar Sri Kandi Palembang. Nah, kemudian menyerbu lagi Kesultanan Kerajaan Palembang ini, sehingga mengakibatkan VOC itu kalah. Kemudian dia berangsur-angsur mundur ke Batavia. Nah, dari pertempuran itu yang sengit itu, sehingga mengakibatkan Ratu Bagus Kuning terluka. Akhirnya beliau wafat di tempat medan pertempuran itu, di sini tempatnya. Tempatnya kita ziarah tadi. Maka dia dimakamkan di Ratu Bagus Kuning tadi, di makam Ratu Bagus Kuning. Apakah Ratu Bagus Kuning semasa hidup memiliki keturunan saat ini? Nah, beliau ini akhir hayatnya beliau belum sempat berkeluarga. Jadi beliau ini meninggalnya masih gadis. Masih gadis. Muda berarti masih muda, gadis, dan dikuburkan di sini bersama dengan seorang guru, satu gurunya. Nama gurunya itu Sayyid Abdul Hamid. Kemudian dikuburkanlah bersandingan dengan sama guru beliau tadi. Sayyid Abdul Hamid. Itu berdasarkan naskah atau manuskrip yang tercatat di Palembang. Jadi intinya bahwa yang bermakam di sini adalah seorang putri, perempuan keluarga daripada sultan. Kalau ditarik sanad nasabnya itu kan terus ke Sunan Giri. Berarti masih keturunan daripada Sunan Giri, Rasulullah, Rasulullah terus sampai ke atas.